adik-adik semuanya, apa kabar hari ini? Hari ini kita tidak ada Google Meet, tapi kita akan belajar secara online dan silakan nonton video ini ya, supaya kita mengerti sama-sama. Nah, adik-adik harus semangat pagi ya, kayak Miss begini harus semangat. Nah, jangan lupa juga renungan, berdoa untuk mulai pembelajaran hari ini ya. Jangan lupa nanti habis renungan berdoa silakan adik-adik mengerjakan tugas yang Miss berikan. Oke? Bisa semua? Pasti bisa. Miss saja bisa, adik-adik pasti bisa. Oke? Di sini kita akan belajar pendidikan agama Kristen. Adik-adik silahkan buka bukunya semua dari halaman pertama atau halaman 1, dan kita akan mulai dari situ untuk membacanya dan kita akan mengerjakan tugas yang ada di buku. Nah, adik-adik, sebelum baca ini, adik-adik harus berdoa terlebih dahulu. Nah, adik-adik juga boleh menyanyikan lagu ini ya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Miss suaranya nggak bagus, tapi Miss cuman taunya begini ya. Maafkan suara Miss. Dan adik-adik kalau mau menyanyikan lagu ini, boleh silakan menyanyi lagu ini, videoin dan kirim ke Miss kalau mau ya, biar Miss dengar suaranya adik-adik. Dan juga jangan lupa berdoa, ikuti ini ya. Kalau mau berdoa boleh juga berdoa sendiri seperti kemarin. Itu apa? Itu bagus. Nah, sekarang kita lanjut di sini. Aku ciptaan yang mulia. Nah, ciptaan yang mulia itu aku, saya. Siapa saja ciptaan yang mulia? Adik-adik semua, orang tua, mama papa, kakek nenek, semua orang di dunia ini yang percaya Tuhan Yesus adalah orang ciptaan yang mulia, ciptaan yang mulia yang Tuhan berikan pada kita itu, yaitu diri kita sendiri, yaitu saya. Saya adalah ciptaan Tuhan. Di sini dikatakan bahwa masih libur. Nah, adik-adik boleh baca ini ya. Boleh baca ini habis itu dan mengerjakan tugas yang ini. Adik-adik tahu tugas ini apa? Tugas ini dikatakan tarik garis untuk menghubungkan bagian kiri dan kanan. Apa saja yang dapat dilakukan tiap objek. Nah, misal contoh, Miss nih kasih contoh. Ayam bisa berjalan dia. Kalau bisa tarik, kasih garis pakai pensil ya, garis lurus ke sini, bisa berjalan. Nah, ayam bisa apa lagi? Bisa berbicara? Tidak. Ayam bisa bernyanyi? Tidak juga. Ayam bisa berkokok? Bisa. Nah, tarik dari ayam di sini juga tarik ke berkokok. Nah, bisa menggonggong tidak? Tidak. Ayam bisa makan? Bisa. Kasih garisnya. Ayam bisa berdoa? Tidak. Selanjutnya, kita lihat lagi pohon. Pohon bisa berjalan? Tidak bisa. Jadi adik-adik silakan tulis. Tidak bisa ya. Tidak bisa, jadi tidak ada garis lurus. Kita lanjut. Pohon bisa berbicara? Tidak. Pohon bisa berkokok? Tidak juga. Pohon bisa berdoa? Tidak. Jadi tidak ada. Nah, sekarang kita lanjut. Manusia. Ya, manusia bisa apa? Bisa berjalan? Bisa. Kalau bisa berjalan silakan garis tunjukkan ke berjalan. Kalau manusia bisa menangis silakan garis begitu ya. Kalau manusia bisa makan garis. Nah, adik-adik bisa mengerti ya. Nah, sekarang yang ini, selain ini Miss kasih tugas lain lagi nanti ya. Seperti ada apa saja lagi yang bisa kita lakukan. Seperti ini, selain hewan, selain binatang, selain burung, selain ciptaan Tuhan yang lain, apalagi ciptaan Tuhan yang adik-adik tahu. Silakan tulis di buku adik-adik ciptaan Tuhan yang adik-adik tahu di dalam
Kejadian 1 ayat 1 sampai 36. Apa saja ciptaan Tuhan di situ? Adik-adik tulis. Misal Tuhan menciptakan langit dan bumi. Nah, adik-adik tulis di bukunya, buku catatannya bilang Tuhan menciptakan langit dan bumi dan seterusnya. Ini adalah ciptaan Tuhan. Silakan ditulis selain ini. Adik-adik silakan baca pasal ini, kejadian ini untuk menulis ciptaan Tuhan yang lainnya seperti tadi langit dan bumi, seperti cakrawala dan lain sebagainya. Nah, di dalam B dikatakan manakah yang paling banyak dapat melakukan sesuatu. Nah, dari sini tadi yang adik-adik sudah garis semua ke sini, mana yang paling banyak dilakukan? Misalnya kalau ayam yang paling banyak melakukan bisa berjalan atau bisa makan, kita tulis tadi, silakan tulis di sini ayam. Kalau manusia yang paling banyak, silakan tulis manusia, begitu ya. Nah, mengapa ia dapat melakukan segala sesuatu? Misalnya ini, mengapa ia dapat melakukan sesuatu paling banyak? Karena apa? Karena kita adalah ciptaan yang mulia. Kita kembali ke topik, karena ciptaan yang mulia. Nah, adik-adik silakan jawab di sini. Mengapa ia dapat melakukan melakukan sesuatu paling banyak? Karena ia ciptaan yang mulia. Oke, di sini jawabannya ciptaan yang mulia. Terima kasih. Dan selanjutnya, tangan Tuhan membentukku. Silakan dibaca ini ya, dibaca baik-baik, diperhatikan. Tuhan membentuk kita dari tanah. Lanjutnya untuk menjadi manusia. Habis itu Tuhan kasih apa lagi? Kasih nafas. Setelah Tuhan kasih nafas, kasih apa lagi? Tuhan bernafas dan hidup. Setelah kita hidup, Tuhan kasih apa lagi? Tuhan kasih kita uang. Tuhan kita kasih pekerjaan. Tuhan kasih kita keluarga yang baik, keluarga yang sayang kita, keluarga yang sayang teman-teman. Bahkan kita juga bisa mengasihi orang lain, mengasihi teman, mengasihi saudara, ya, mengasihi sahabat. Itulah ciptaan Tuhan, karena Tuhan yang membentuk kita. Kita lanjut di halaman 4. Di sini adik-adik boleh baca ini semua, boleh baca ini dengan baik dan mengerti. Dan silakan kalau ada foto adik-adik, silakan tulis kasih fotonya di sini, ditempel dan tulis namanya siapa, nama ayahmu siapa, nama ibu siapa, dan katakan aku bersyukur kepada Tuhan karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Harus omong ya, setelah ditempel fotonya, setelah tulis nama ayah, setelah tulis nama ibu, omong, katakan aku bersyukur kepada Tuhan karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Nah, setelah itu kita lihat di sini, diriku unik, temanku juga unik. Nah, adik-adik pasti tahu kan, kalau bermain pasti banyak teman, pasti ada juga yang tidak suka dengan kita. Boleh enggak kalau kita tidak suka dengan teman? Tidak boleh. Kalau tidak suka harus bilang tidak suka supaya ada saling memaafkan, biar saling memperbaiki, saling membantu. Lihat nih, ini lagi ngapain? Lagi bermain. Nah, silakan dibaca ini semua. Mereka saling menyayangi. Tuhan menciptakan manusia unik. Diriku unik, temanku juga unik. Kita ini adalah manusia unik di hadapan Tuhan. Ingat, kita istimewa, kita disayang Tuhan. Tuhan kita kasih kita makan, Tuhan kita kasih umur panjang, Tuhan kasih kita bermain. Semua berbeda-beda kita, walaupun warna kulit kita beda, ada yang rambutnya lurus, walaupun warna
tinggi badan kita berbeda, semua Tuhan sayang kita karena kita unik di hadapan Tuhan. Adik-adik baca ini ya. Lanjut. Nah, di sini lihat nih, dikatakan perhatikan gambar ini. Manakah gambar yang sama dengan usiamu saat ini? Nah, adik-adik masih bayi? Tidak. Adik-adik sudah bisa bermain? Tidak, sudah. Nah, di sini adik-adik sudah SD kan, kelas 1. Nah, ini kan gambar yang pas buat adik-adik. Silakan lihat adik-adik, checklist ya. Kalau ini silakan checklist. Tidak mungkin dong adik-adik masih bayi, kayak kan. Nah, di B dikatakan tuliskan kelemahan dan kelebihanmu di dalam kotak ini. Nah, adik-adik jangan lupa tulis namanya di sini ya. Tulis namanya terus kasih tahu kelebihannya apa. Misal kelebihannya cepat membaca, sudah bisa menulis, atau kelebihan lain lagi. Silakan adik-adik tulis. Nah, kelemahannya apa? Kelemahannya apa di sini? Suka menangis, suka ganggu teman. Apalagi? Silakan ditulis ya, diisi ini. Dan cita-citanya adik-adik apa? Ditulis. Misalnya cita-citanya guru, cita-citanya polisi, cita-citanya jadi perawat, cita-citanya jadi dokter, cita-citanya jadi presiden. Wah, kayak Pak Jokowi kan? Nah, tulis di sini ya. Nah, tujuan dengan cita-citaku supaya apa? Tujuannya yaitu supaya apa? Adik-adik silakan tulis. Adik-adik bisa tulis bilang supaya menjadi orang sukses, bisa supaya bisa membanggakan orang tua, bisa supaya dapat menjadi berkat bagi Tuhan. Bisa. Tujuanku dengan cita-citaku untuk apa? Untuk kehidupan masa depanku. Bisa. Terserah adik-adik dengan tujuan cita-citanya mau apa. Terserah ya. Nah, kesimpulan dari seluruh pelajaran ini adalah Tuhan menciptakan diriku menjadi ciptaan yang mulia. Tuh, kita adalah ciptaan yang unik, ciptaan yang mulia. Wah, luar biasa ya Tuhan Yesus itu. Tuhan ciptakan kita sudah mulia, unik lagi, istimewa lagi, jadi anak Tuhan lagi. Semua anak Tuhan sangat mulia. Tuhan mengenal diriku dan merancang masa depanku yang baik karena aku berharga di matanya. Nah, kita adalah anak Tuhan. Tuhan mengenal dirinya, adik-adik semua. Tidak mungkin Tuhan tidak kenal. Tuhan juga mengenal dirinya Miss. Siapa sih Miss itu? Tuhan tahu. Ini juga di sini dirinya adik-adik juga. Nama John, nama Gabriel, nama Esther, nama Anna, nama Yunike, atau nama Matias, nama Gabriel, nama Joel, nama Iva, nama siapa lagi yang Miss belum sebut. Nah, Tuhan mengenal kita semua, termasuk orang tua adik-adik, termasuk keluarga adik-adik, termasuk saudara adik-adik, adiknya atau kakak-kakaknya. Semua Tuhan mengenal kita. Nah, sekarang tugas berikutnya adalah adik-adik silakan mewarnai ini dengan rapi. Sesuka adik-adik, terserah mau kasih warna apa. Oh, yang ceweknya saya mau kasih warna pink deh, boleh. Atau mau kasih warna kuning deh, boleh. Silakan adik-adik mewarnai ini dengan rapi. Nanti jangan lupa kita berdoa penutup ya. Berdoa, ya Tuhan, aku bersyukur karena Engkau telah menciptakan aku. Ajarlah aku untuk selalu bersyukur kepadamu. Amin. Sampai di sini pelajaran kita hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, jangan lupa mewarnai, jangan lupa mengerjakan ini, dan jangan lupa juga tempel fotonya di sini dan juga mengerjakan ini untuk tugas kita. Dan silakan nanti di sini kasih tanda tangan orang tua ya, biar Miss periksa nanti pas kita ketemu. Dan juga jangan lupa nanti Miss bilang tadi apa yang ditulis di buku ya.
Silahkan ditulis dengan baik ciptaan Tuhan, apalagi selain manusia. Selain ini ciptaan Tuhan apalagi ya. Baca di dalam Kejadian berapa? Kejadian 1 ayat 1 sampai 36. Terima kasih. Shalom semuanya. Selamat pagi dan semangat pagi. Dah.